di MLab News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa dan sehat selalu untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mardi Taher di MLab News. Episode kali ini kita akan membahas tentang kompor. Kompor bukan sembarang kompor loh. Kompor bisa untuk memasak tanpa menggunakan minyak, gas, apalagi kayu bakar. Dan konon katanya pemirsa, kompor ini dapat digunakan untuk antena parabola loh. Bagaimana bentuk kompornya dan bagaimana cara kerjanya? Kita lihat saja di TKP bersama Adam dan Neng Mita. Silakan. Halo guys, welcome back to MLab News bersama gue Mitai, gue Adam. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang Kompor surya. kompor surya. Ada yang tahu kompor surya? Kompornya surya. Bukan. Bukan. Kompornya surya, emang Jadi bukan. kompor ini tuh menggunakan apa ya, tenaga matahari gitu. Wow. Alami ya. Pas banget sih di sini lagi terik nih. Tuh kan. Kita di mana sih? Wah, kayak di puncak, guys. Mau lihat gak? Nih, ada ini, apa namanya? Curug. Ada curug. Dadah. Enggak ada. Oke guys, kita langsung menuju TKP. Ya kan? Betul tidak? Ini kita lagi lewat jalur difabelnya Museum Listrik guys. Jadi untuk yang pakai kursi roda bisa lewat sini. Pakai sepatu roda juga bisa lewat sini. Halo kak, hai, say hi. Wah, kita bersama siapa sekarang kak? Bersama saya Kakak Yono. Halo kakak Yono. Baru kali ini kita ketemu kakak Yono ya. Karena di sini ada 15 pemandu, berarti sekitar udah berapa pemandu ya ini? Banyak dah. Oke. Nah, jadi ini kompor suryanya ya kak? Iya. Wah, gede banget. Ini dengan Mas Adam dan Kak Mita ya? Iya betul. Oke. Baik. Pura-pura aja. Ayo. Oke. Nah, di sini ya. Ini ada salah satu peragaan yang biasa kita jelaskan ke adik-adik khususnya. Ini namanya kompor surya serbaguna. Ini bisa buat ini antena TV ya kak? Betul. Jadi selain untuk para bola juga sebagai kompor atau alat untuk memasak ya. Nah, sekarang minta tolong ini kak, jelas-jelasin ini apa ini kompor gas nggak sih, selang kompor gas? Oke. Kami akan Iya, kita sama jelaskan proses cara kerja dari kompor tenaga surya ini ya. Oke. Nah, yang pertama, kompor surya serbaguna ini apabila kita pergunakan sebagai kompor atau untuk memasak ya. Nah, kami kan sering bercermin ya, atau berkaca benar, setiap benar. habis mandi. Nah, kita prosesnya dulu. Nah, ini cermin kami Kaca ini. Nah, ini cermin ya. Nah, cermin ini kita potong, kita susun seperti parabola, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah susun seperti ini namanya reflektor kalau sudah terbentuk seperti ini. Nah, dari reflektor ini nanti pantulan sinar matahari yang datang semuanya akan dipantulkan menuju satu titik fokus Kak Mita, tepatnya di bawah sini ya. Di bawah sini. Tutup guys ini guys. Iya, dari sini. Nah, nanti dari diameter sebesar ini bisa menghasilkan panas sampai dengan 750 derajat Celcius. Wow. Jadi kalau diibaratkan makanan yang bisa jadi telur direbus bisa? Wah, bisa banget. Jadi bukan hanya telur, tapi bisa juga untuk menggoreng atau memasak nasi dan lain sebagainya bisa di sini. Ya. Tapi itu harus panas banget ya Pak, mataharinya Wah, harus bagus betul, ya. Harus bagus. Nah, kalau cuaca yang seperti sekarang ini Mendung. belum bisa kita pergunakan untuk memasak. Sayang banget ya, guys. Tapi di sisi lain kalau cuacanya kurang mendukung bisa untuk antena parabola. Jadi kalau untuk antena parabola itu tidak melihat cuaca, mau hujan, mau malam juga nggak harus, tetap bisa kita pergunakan sebagai antena parabola. Nah,
sekarang mau nanya, ini bentuknya emang harus kecil-kecil gini, disusun atau kenapa nggak mesen langsung gede gitu? Nah, kenapa dipotong dan disusun seperti ini? Ini tujuannya untuk memantulkan sinar matahari menuju satu titik fokus. Nah, itu tujuannya Jadi kita ada potong, yang kita gede, susun ada yang seperti kecil, parabola ya. Nah, kalau misalnya lurus, kita kaca semua, doang, satu nggak ada modelnya potongan lurus ini. rata ya. Itu otomatis dia tidak bisa Mantul satu titik ya? menuju satu titik fokus, tapi akan menyebar kemana-mana. Oke, Tuh. paham. Nah, terus mau nanya lagi, ini yang bikinan orang MLab atau warisan? Nah, kebetulan ini dulu Bapak Minto waktu beliau masih ada, itu sering sekali ke sini ke Museum Listrik ya. Nah, ternyata Bapak Minto juga tidak hanya kompor surya, tapi banyak lagi yang memanfaatkan energi matahari. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa ke dalam Kak Mita ya. Gitu. Karya Bapak Minto ini. Nah, untuk saat ini kita bahas dulu tentang kompor suryanya ya. Nah, tadi jadi ini apa? Nah, ini Kak Mita ya. Hmm. Jadi ini namanya ketel uap. Jadi kalau kita nggak pengen masak di luar ya, biar nggak kepanasan, kita bisa menggunakan ketel uap. Ini namanya ketel uap. Nah, ketel uap ini diisi dengan air. Nah, nanti air ini yang di dalam, karena dia akan mengalami pemanasan, otomatis akan mengeluarkan uap panas. Nah, uap panas ini yang nantinya akan kita alirkan menggunakan pipa anti panas. Nah, ini selang anti panasnya atau pipanya ya. Nah, pipa ini kita hubungkan ke dalam rumah, anggap itu rumah kita. Nah, itu rumahnya. Nah, kalau kita nggak ingin panas-panasan, kita bisa menggunakan uap panas ini ya. Nah, kalau menggunakan uap panas ini fungsinya hanya untuk mengukus atau merebus ya. Jadi kalau uap panas fungsinya hanya untuk merebus atau mengukus, tapi kalau untuk menggoreng ya, kita bisa langsung di bawah terik matahari. Jadi naruh wajannya, kita turunkan dulu. Ini kita ganti sama wajan kalau untuk menggoreng. Kira-kira berapa menit Nah, untuk menggoreng gitu? kekurangannya, jadi karena ini panas yang mencapai 750 derajat Celcius, kalau menggoreng itu harus cepat. Kalau misalnya arah mataharinya gosong gitu ya? betul, karena panasnya terlalu tinggi, jadi harus digeser. Nah, di sini alat ini, kompor ini dilengkapi sama nih untuk menggeser arah dari matahari. Jadi supaya nggak terlalu fokus. Kalau dimiringin, jadi nanti bisa, kalau misalnya dianggap terlalu panas ya, jadi harus digeser menggunakan ini. Ini ada alat penggeser. Ini kan Nah. manual gitu nggak bisa ya? Bisa lah. Tuh, belum bisa. Aja dong, jangan marah dong. Anda nggak tahu, Bahlul. Kedepannya baru nanti kita kasih. Oh, Ya, gitu. mungkin bisa dikasih motor atau remote sekalian. Nah, guys, buat yang nggak tahu Pak Minto, nanti kita kasih Bocoran tentang Pak Minto seperti apa fotonya ya. dan video memasaknya ya, di sininya ya. Betul, ya. Nah, maksud saya kalau misalnya bisa menghasilkan apa namanya sini? Bisa menghasilkan api, bisa menghasilkan panas. Itu mataharinya harus yang terang banget kah atau yang harus gimana nggak? Jadi biasanya untuk menghasilkan ini itu pukul 11 sampai jam 2. Jadi matahari posisi pas di atas ya. Jadi udah jam 11, begitu matahari sudah bisa bergeser. Kalau saat ini kebetulan awannya dengan mendukung, jadi matahari nggak ada ya. Jadi kalau itu biasanya yang maksimal sekali itu pada pukul 12 sampai jam 2. Itu maksimal panasnya. Oke. Tapi kalau matahari dekat rumah saya adem itu, Pak. Beda, Oh, beda. Bahlul, itu mall. Itu Oh, itu mall ya, Pak. Aduh, ngelawak baik dah ah. Oh gitu, oke. Nah terus tadi mau nanya apa lagi? Sini gantian dulu. Kita masuk in frame. Mau nanya apa? Nah, Nanya itu kek. tadi fungsi yang pertama ya. Nah ya, fungsi yang Yang kedua. kedua sekarang. Nah, yang kedua, apabila kompor surya ini kita pergunakan sebagai antena parabola, kita perlu menambahkan alat mas yang namanya LNB. LNB itu yang di atas parabola ya. Jadi parabola itu kan ada jendolnya tuh di Oh, atas. yang pemancar itu, Pak. Betul, yang jendolnya di luar itu. Nah, itu kita buka, kita pindahkan ke sini. Itu namanya LNB. Itu penangkap satelit yang ada di angkasa sana ya. Wow. Nah itu nanti LNB kita taruh di sini. Anggap ini pengganti dari parabolanya, payungnya itu ya. Baru nanti setelah di LNB dihubungkan ke receiver lalu ke TV. Nah, ini pernah uji
coba itu waktu itu bisa menangkap channel kurang lebih sekitar 114 channel. Wow. 114. Betul, Wah, baik tuh. dalam negeri maupun luar Jadi negeri. kita nggak usah Dan hasilnya berbayar lebih lagi tuh ya. bersih. Ya, Pakai ini. Tapi itu gambarnya jernih semua, Kak. jernih sekali. Jadi ini waktu itu pernah kita buktikan untuk antena parabola. Oh Jadi gitu. bisa pakai yang Iya. Mana nih? Jadi nggak harus ya. Nggak harus ya. Oke. Baca dulu guys. Tuh, ada kita. Nah, terus nanya apa lagi nih? Terus Kak, ada informasi apa lagi nih Kak? Ini diperjualbelikan nggak sih? Nah, saat ini di Taman Mini hanya Museum Listrik yang punya. Satu-satunya Wih, museum tepuk tangan listrik, ya. guys. Jadi ini salah satu Warisan gitu ya. warisan Dari atau Pak Minto ya. pemanfaatan dari energi terbarukan, ya. Oke, oke. Jadi ini terbarukan, yang salah satunya pemanfaatan dari energi matahari. Jadi matahari ternyata banyak sekali manfaatnya. Benar-benar selain lampu Jadi ya. selain dimanfaatkan untuk listrik, ternyata juga matahari bisa kita bergunakan untuk memasak. Keren, Ya. guys. Ini karya anak bangsa nih. Oke Iya, lah kalau karya anak gitu. bangsa. Dan ini yang hebatnya lagi, yang membuat ini adalah seorang guru SD. Ya. Benar-benar. Oke, ada lagi yang Oke lah bertanyakan? kalau begitu. Ada lagi nggak? Cukup ya? Nggak ada cukup ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya Kakak Yono. Informasinya Baik, terima sangat kasih, bermanfaat. Kakak Anita dan Mas Adam. Oke, bye bye Kakak Yono. Bye-bye, terima kasih. Iya. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jelas. Nah guys, gimana? Seru kan tadi materi hari ini ya Bang? Gila keren banget. Tentang kompor surya tuh. Bisa masak, nggak usah pakai kompor, nggak usah pakai gas. Pakai kompor lu. Nggak usah pakai kompor, nggak usah pakai gas maksudnya. Iya, nah Jadi itu, nggak sebeli. perlu bahan. Nah itu dia. Cuan. Gratis dari alam. Kan tadi katanya masih banyak nih apa tuh namanya? Karyanya Karyanya Pak Minto. Mungkin minggu depan kita bahas karya-karyanya Pak Minto yang lain guys. Yap. Sekarang cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan di MLab News bersama Sama gue Adam. Spotify. Ada Bang Mardi ya. Iya, bye. Nah pemirsa, ternyata kompor surya ini bukan kompornya Pak Surya loh. Akan tetapi kompor yang menggunakan tenaga surya yang ditemukan oleh Bapak Minto, seorang guru SD. Oke pemirsa, kalau pemirsa penasaran, datang saja ya ke Museum Listrik dan Energi Baru Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa bisa coba-coba tuh ya memasak. Ya, datang ya. Hanya di Museum Listrik dan Energi Baru. Jangan lupa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jumpa lagi minggu depan bersama saya Mardi Tahir hanya di MLab News. Dadah.